Karena kalau dia punya kepercayaan diri bahwa katakanlah dia terima suap sampai 7 miliar tersebut, kan paling tidak dia punya keyakinan bahwa dia bisa menembus birokrasi di Kejaksaan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Malam ini agak berbeda dengan take video sebelumnya. Saya mencoba untuk take videonya di outdoor ya, tidak di indoor. Mudah-mudahan berhasil ya. Apalagi ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya, yang harus di-Uber. Sebagaimana dilansir oleh Kumparan, judulnya adalah Joko Chandra Pinangki siapkan 10 juta US dollar untuk suap pejabat di MA dan Kejagung. 10 juta US dollar itu kalau kali 14.000 saja 140 miliar. Luar biasa ya kalau pejabat yang menerima uang suap itu ya. Jangan-jangan nggak mikir lagi bahwa hidup itu pasti akan berakhir. Kita bacakan ya. Ini beritanya. Kumparan News. Kejaksaan Agung sudah merampungkan surat dakwaan Jaksa Pinangki. Dalam dakwaannya ia disebut menerima suap 500.000 US dollar dari Joko Chandra. 500.000 US dollar itu berapa ya? Kalau 1 juta US dollar itu 14 M. Wah, ini 7 M. Lumayan ya. Luar biasa. Uang yang dijanjikan Joko Chandra diduga hingga 1 juta dolar. Diduga uang dijanjikan akan diberikan bila Jaksa Pinangki berhasil mengurus fatwa ke Mahkamah Agung. Setengah dari uang itu sudah diberikan ke Pinangki melalui Andi Irfan Jaya. Pantas saja bolak-balik ke luar negeri ya. Fatwa yang dimaksud ialah fatwa agar Joko Chandra tak bisa dieksekusi jaksa atas hukuman 2 tahun penjara terkait kasus Bank Bali. Ya, karena tidak ada perintahnya ya. Dalam dakwaan disebutkan pula bahwa dalam Joko Chandra dan Jaksa Pinangki sudah menyiapkan uang untuk menyuap pejabat di MA dan Kejaksaan Agung. Disebutkan pula bahwa dalam Joko Chandra ada dalamnya ya, terdakwa PSM Pinangki ya, PSM itu Andi Irfan Jaya dan Joko Sugiarto Chandra juga bersepakat untuk memberikan uang sejumlah 10 juta US dollar kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung. Sampai salah, di Mahkamah Agung, guna keperluan mengurus permohonan fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono kepada wartawan Kamis 17 September. Itu cuma 2 tahun penjara saja ya, mau suap sampai 140 miliar. Kalau orang lain barangkali lebih baik ditahan 2 tahun ketimbang harus keluar uang 100 miliar lebih ya. Mungkin kebanyakan uang ya Joko Chandra. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut siapa pejabat MA dan Kejaksaan Agung yang dimaksud, serta apakah uang tersebut sudah diberikan. Kalau gosip-gosipnya sih saya dengar, tapi ya kita harus menghargai azas praduga tak bersalah. Dan jangan-jangan memang tidak akan disentuh juga pejabat yang dimaksud ya. Hanya dijelaskan bahwa rencana pengajuan fatwa yang tertuang dalam proposal yang berjudul Action Plan itu tidak terlaksana. Meski uang 500.000 US dollar sudah diberikan Joko Chandra kepada Jaksa Pinangki. Enak sekali. Sudah terima 7 miliar, tapi rupanya action plan-nya tidak terlaksana ya. Tapi uang nggak bisa balik ya. Sehingga Joko Sugiarto Chandra pada bulan Desember 2019 membatalkan action plan dengan cara memberikan catatan pada kolom notes dari action plan tersebut dengan tulisan tangan no, kata Hari. Atas perbuatannya, Jaksa Pinangki didakwa pasal 5 ayat 2 Jungto pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang nomor
31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ngomong undang-undangnya bisa sampai belepotan ya. Jadi luar biasa ya, uang 10 juta US dollar. Ya, sobat era sekalian, kalau kita mau mengeluh ya dengan kasus ini, banyak hal yang bisa dikeluhkan. Kenapa? Ya, seperti halnya tradisi hukum di Indonesia atau tradisi jabatan di Indonesia. Kalau ada kesalahan, maka biasanya kesalahan itu akan berhenti pada orang atau sosok tertentu. Tidak sampai sosok-sosok yang lainnya. Kalau diperlukan tumbal, satu tumbal cukup. Nah, padahal dalam kasus Joko Chandra ini, ya harusnya penegak hukum harus berani mengobok-obok hingga relung atau jantung kekuasaan, baik di Mahkamah Agung maupun di Kejaksaan Agung. Tapi masalahnya adalah kasus ini diselidiki dan disidik oleh Mahkamah Agung. Maksud saya Kejaksaan Agung. Kira-kira apakah mereka akan sampai inti persoalannya? Tidak heran sobat era sekalian, ada suara dari masyarakat yang menginginkan bahwa kasus ini ya dikembalikan saja, bukan dikembalikan ya, ditransfer, diambil alih saja oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena kalau Kejaksaan Agung yang menyelidiki dan menyidik kasus ini, dikhawatirkan akan ada konflik of interest, akan ada keinginan melindungi pihak-pihak tertentu. Tapi kalau dikembalikan atau ditransfer kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, apakah ada jaminan? Karena sekarang ini sejak era KPK dihantam oleh penegak hukum lainnya, misalnya dalam kasus cicak buaya dan lain sebagainya, sepertinya KPK sudah mulai jerah untuk berkonfrontasi atau berhadapan dengan institusi penegak hukum lainnya. Tapi harusnya hal seperti ini kan disikapi oleh Presiden Jokowi. Kenapa? Lagi-lagi saya katakan, tidak intervensi dalam proses penegakan hukum itu kalau proses penegakan hukumnya benar. Tapi kalau proses penegakan hukumnya tidak benar dan bahkan misalnya diduga melibatkan orang-orang dalam inner circle kekuasaan, bahkan pembantu Presiden Jokowi sendiri misalnya, ya Presiden harus turun tangan, nggak bisa ya, kecuali Presiden bersikap melindungi. Luar biasa memang ya, uang bisa bicara ya, dan yang disiapkan memang tidak tanggung-tanggung. Makanya tidak heran juga ada spekulasi mengenai kebakaran di Kejaksaan Agung yang dikaitkan dengan kemungkinan menghilangkan berkas ini. Pertanyaannya adalah kalau kita kaitkan dengan Jaksa Agung misalnya, Kejaksaan Agung maksud saya, apakah Pinangki itu adalah standing alone ya, main sendiri? Nah ini kan juga pertanyaan. Apakah dia tidak menjalin komunikasi dengan pihak-pihak lain di Kejaksaan Agung? Spekulasi mengatakan ya salah satunya misalnya dia berkomunikasi dengan Jaksa Agung. Karena itu ya Jaksa Agung pun harus diusut. Karena berlaku prinsip kan equality before the law. Jadi walaupun kita katakanlah kenal dengan Jaksa Agung atau baik dengan Jaksa Agung, tapi justru kalau memang tidak terlibat justru tidak harus khawatir. Nah persoalannya kan biasanya orang itu takut tuh kalau misalnya dia melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, kalau tidak ada kesalahan is okay harusnya. Jadi jangan sampai berhenti pada Jaksa Pinangki saja, seolah-olah Jaksa Pinangki bisa bekerja sendiri untuk mempengaruhi koleganya di Kejaksaan Agung. Karena kalau dia punya kepercayaan diri bahwa katakanlah dia terima suap sampai 7 miliar tersebut, 500.000 US dollar, kan paling tidak dia punya keyakinan bahwa dia bisa menembus birokrasi di Kejaksaan Agung. Dia mungkin kenal dengan babe-babe atau kenal dengan orang-orang penting di Kejaksaan Agung. Demikian juga di Mahkamah Agung. Ketika dia kemudian dengan percaya diri menerima uang suap tersebut, yang barangkali dia merasa bahwa dia kenal dengan orang-orang Mahkamah Agung. Walaupun dalam dakwanya action plan-nya tidak jadi. Mudah-mudahan dakwanya benar ya, artinya
Jangan sampai justru penyelidikan dan penyidikan mengaburkan persoalan. Ya, sebenarnya dalam konteks ini ketika ada konflik of interest, harusnya memang proses penyidikan tidak boleh lagi diserahkan pada institusi yang punya kepentingan sebenarnya. Tapi kalau institusinya punya kepentingan, wah berat ya. Sahabat daerah sekalian, kita tidak tahu ke arah mana kasus ini, apakah hanya berhenti di Jaksa Pinangki saja, ke Joko Sugiarto Tjandra saja, dan di ya sosok-sosok yang tidak terlalu penting dalam proses ini, dan tidak menyentuh siapapun orang kuat yang akan dihubungi, baik Joko Tjandra maupun Pinangki, dengan persiapan uang 10 juta US dollar, atau mungkin kalau 14.500 kursnya jadi 145 miliar. Uang yang sangat-sangat besar ya, yang barangkali belum pernah kita mimpikan mendapatkannya, walau cuma dalam mimpi ya. Wah, tapi Jaksa Pinangki bisa menyalurkan uang tersebut kalau seandainya the mission is completed. Tapi karena the mission is not completed yet, atau not completed, maka kemudian itu hanyalah cerita. Tapi kan berarti uangnya ada. Jangan sampai ini menggiurkan siapapun yang terkait dengan Joko Tjandra ya. Jangan sampai kasus masa lalu terulang kembali. Itu dengan dulu ada Jaksa Urip Tri Gunawan. Ketika dalam incaran KPK pun ternyata sempat berkoordinasi juga dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan kasusnya. Dan sangat memalukan sekali dulu korps kejaksaan. Tapi kan kebiasaan kita ini susahnya adalah sudah imun ya, kalau ada kasus-kasus yang mendera pihak-pihak penegak hukum sudah imun biasa. Kalau di luar negeri dengan negara dengan tradisi yang baik ya, ya mereka mungkin sudah mengundurkan diri itu pejabat-pejabatnya. Harakiri sih tidak ya, harakiri kan zaman Jepang dulu, tapi paling tidak sudah mengundurkan diri karena malu. Di Indonesia tradisinya memang berbeda. Di Indonesia kan biasanya mengatakan terserah Bapak Presiden, ya susah. Sementara presidennya susah mengambil sikap karena presiden tidak punya passion, tidak punya gairah, tidak punya perhatian yang lebih dalam kasus-kasus seperti ini. Karena barangkali dia lebih lebih concern di masalah ekonomi, terutama infrastruktur, dan pastilah masalah politik. Masalah hukum left behind, tinggal di belakang, dan kita tidak tahu siapa yang akan mengurusi ini. Apakah Menko Polhukam yang akan mengawal proses ini agar kemudian proses ini menjadi transparan, fair ya, ataukah harus society juga? Kalau society kan tidak punya tangan langsung kekuasaan. Ya sobat daerah sekalian, mudah-mudahan kasus Pinangki ini menjadi yang terakhir. Rasanya utopis ya, tapi ya siapa tahu menjadi yang terakhir, menjadi pembelajaran bagi para penegak hukum agar tidak bermain-main lagi, agar tidak lagi menumpuk kekayaan dari uang suap. Karena bagaimanapun ketika kita mati, kita tidak akan membawa harta-harta itu semua. Bahkan harta itu yang akan membelenggu kita nanti di akhirat. Jadi mudah-mudahan ada kesadaran bagi kita semua, bagi para penegak hukum ya, termasuk lawyer seperti saya misalnya, untuk terus berada di jalur yang benar, jalur yang lurus, yang diperbolehkan tidak hanya hukum negara tapi juga hukum agama, yang tidak hanya berdimensi hubungan horizontal tapi juga vertikal, karena pertanggungjawabannya dunia akhirat terhadap apa yang kita kerjakan, terlebih kalau ini menyangkut suatu keadilan atau penegakan hukum, law enforcement. Sahabat daerah sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa terlepas dari belitan-belitan pelanggaran-pelanggaran hukum, kejahatan-kejahatan hukum yang kita perbuat karena kita ingin mendapatkan uang yang besar ya, atau karena ingin kita shortcut cepat hidup kaya dan makmur. Mudah-mudahan semuanya berjalan on the right track dalam kasus Pinangki ini. Dan yang penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!